Hukuman paling mengerikan yang tercatat dalam sejarah manusia. The Spanish Donkey. Spanish Donkey adalah hukuman yang dirancang oleh Inkuisisi Suci pada abad ke-12 di Perancis. Pada awalnya, itu mengingatkan kita pada kuda latihan senam. Namun, tidak ada hal baik yang datang dari yang satu ini. Kursinya runcing dan berbentuk segitiga, dan dimaksudkan untuk menyiksa korbannya hanya dengan duduk di atasnya. Hukuman ini diterapkan pada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang Kristen yang melakukan kejahatan. Korban dipaksa untuk duduk telanjang di atas konstruksi runcing ini sampai mereka tidak berdaya atau mati di tempat. Spanish Donkey mematahkan korbannya selama berhari-hari sampai mereka pingsan karena kelelahan. Alat mengerikan ini menyiksa para tahanan hingga hampir cacat. Hukuman ini menghancurkan mereka selama sisa hidupnya. Dan tidak ada dari mereka yang pernah berjalan dengan cara yang sama lagi. Para korban biasanya mengalami kerusakan alat kelamin, perineum pecah, dan sakrum pecah. Istri meriam cabul yang dipakai Belanda di Batavia. Di kawasan Kota Tua Jakarta, ada sebuah meriam besar peninggalan Belanda yang berbentuk unik. Meriam ini bernama meriam si Jagur atau meriam Ki Jagur. Meriam ini berbentuk sebuah tangan yang sedang mengepal sambil menyelipkan ibu jari di sela telunjuk dan jari tengah. Bentuk ini membuat meriam si Jagur terkesan mesum. Tak jelas benar apakah dulu memang sengaja atau kebetulan saja si Jagur dibuat dalam bentuk seperti itu. Yang jelas, meriam ini pernah dipakai tentara Belanda saat menduduki kota Batavia dan berperang melawan pribumi. Menurut catatan orang-orang Belanda, meriam ini dibuat oleh orang Portugis bernama Manuel Tavares Bocaro, di sebuah bengkel bernama Este Jago de Barra di daerah Macau, sekitar abad 16 atau 17. Nama si Jagur dicomot dari nama bengkel tersebut. Diduga meriam ini jadi rampasan perang Belanda setelah mengalahkan Portugis, dan kemudian membawanya sambil menjelajah benua Asia hingga akhirnya menjajah Indonesia dan menduduki kota Batavia. Inilah metode eksekusi mati yang paling mengerikan di era Romawi. Poena Chulei. Poena Chulei juga dikenal sebagai hukuman karung, adalah salah satu metode eksekusi mati Romawi yang paling mengerikan. Dalam metode ini, orang yang bersalah dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke dalam air untuk dibiarkan mati. Hukuman ini diberikan kepada orang yang bersalah dalam hal parisida, yang berarti telah membunuh orang tuanya. Orang tersebut akan dimasukkan hidup-hidup ke dalam karung kulit dengan beberapa hewan, termasuk anjing, monyet, ular, dan ayam jago. Karung itu kemudian akan diikat dan dibuang ke air yang dalam untuk memastikan orang di dalam karung itu mati di bawah air. Metode hukuman ini pertama kali dilakukan sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Namun keberadaan awal metode eksekusi mati ini diperkirakan telah ada 1 abad sebelumnya. Inilah hukuman paling mengerikan yang tercatat dalam sejarah manusia. Dikuliti hidup-hidup. Tanpa pikir panjang, ini adalah yang terburuk dari semuanya. Dari abad ke-13 hingga abad ke-18, salah satu jenis penyiksaan paling populer di Cina dan Inggris adalah menguliti seseorang hidup-hidup. Para penguasa Asyur biasa memerintahkan menguliti tahanan mereka. Orang Cina kuno, serta Aztek Mesoamerika dan Eropa abad pertengahan, juga dilaporkan telah memutilasi tahanan mereka dengan menguliti mereka hidup-hidup. Tujuan dari jenis eksekusi ini adalah untuk menyebabkan penderitaan sebanyak mungkin bagi para korban. Beberapa sayatan panjang dibuat di tubuh korban, dan kemudian kulitnya dirobek langsung dari sana. Penyiksaan ini biasanya memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan. Bagian yang paling buruk adalah, setelah dikuliti hidup-hidup, korbannya masih hidup selama berhari-hari. Kebanyakan orang akan mati karena kehilangan darah yang lamban dan sesak napas. Serangga memangsa mereka, dan mereka akan mati karena demam yang mengerikan. Dikuliti hidup-hidup jelas merupakan cara terburuk untuk mati. Hukuman paling mengerikan di masa lampau. Skafisme. Skafisme atau tebot, adalah metode hukuman mati yang dilakukan bangsa Persia kuno dengan cara dimakan hidup-hidup. Orang yang dinyatakan bersalah akan ditempatkan di antara 2 kano kayu, atau batang pohon yang telah dilubangi dengan kaki dan kepala menonjol keluar. Kemudian, para eksekutor memaksa terpidana untuk mengonsumsi campuran susu dan madu, hingga diare. Sehingga korban dikelilingi kotoran dan muntahannya. Selain itu, campuran tersebut juga dioleskan ke tubuhnya, untuk mengundang serangga dan menggerogoti tubuhnya serta bertelur di lubang yang terbuka. Terpidana kemudian akan ditinggalkan di bawah sinar matahari, atau dibawa ke kolam. Kemudian, lalat dan tikus akan muncul dan mulai menyerang korban, memakan campuran susu dan madu. Namun, dapat dipastikan kematian tak akan disebabkan oleh kelaparan sebab ia dibekali campuran susu dan madu tersebut. Kematian akan datang secara perlahan. Biasanya orang itu akan tewas karena matinya jaringan pada anggota tubuh yang kehilangan darah. Buruknya lagi, madu akan diteteskan ke seluruh tubuh untuk menarik serangga dan membiakkan belatung. Belatung-belatung itu akan mulai memakan kulit mati di sekitar bagian bawah tubuh. Setelah itu, serangga dan hama lainnya akan naik ke dalam tubuh dan mulai memakan organ-organ internal.
Korban akhirnya menyerah pada kematian yang lambat dan menyakitkan karena beberapa gigitan dan luka infeksi. Blood Eagle, hukuman bangsa Viking yang paling menakutkan di dunia. Suku Viking yang pernah berjaya pada tahun 800 hingga 1500 dikenal sebagai suku perompak yang keras. Viking berasal dari suku bangsa Skandinavia yang berprofesi sebagai pedagang, peladang, dan paling terkenal sebagai perompak dan penjara yang menduduki sepanjang pesisir, sungai dan pulau di Eropa. Salah satu yang menjadi ciri khas dari suku Viking adalah hukuman Blood Eagle. Hukuman Blood Eagle dilakukan dengan cara membelah punggung tersangka dalam keadaan hidup. Kemudian tulang rusuk, paru-paru, dan usus mereka dapat ditarik keluar menjadi bentuk sayap berdarah. Namun lambat laun hukuman Blood Eagle tidak hanya dilakukan untuk menghukum orang yang bersalah. Bangsa Viking melakukan ritual Blood Eagle untuk menaklukkan musuhnya. Dilansir dari laman Altadsinterating, kisah Viking tentang Blood Eagle sebagai salah satu metode penyiksaan paling menyakitkan dan menakutkan yang pernah dibayangkan. Dikatakan, korban tetap hidup selama seluruh prosedur. Yang lebih buruk, Viking kemudian secara harfiah menggosok garam ke luka yang menganga dalam bentuk stimulan garam. Terpidana tersebut akan mati dengan merasakan sakit yang luar biasa untuk kedua kalinya, yakni saat paru-parunya direnggut dari rongga tubuh. Setelah paru-paru terabut, Algojo akan menaburi garam pada rongga tersebut sampai korban benar-benar tak sadarkan diri. Metode hukuman mati paling menakutkan di dunia. Direbus hidup-hidup. Hukuman mati ini berasal dari era abad pertengahan. Pada saat itu, masyarakat di berbagai negara seringkali merebus hidup-hidup orang yang bersalah. Kejahatan yang dilakukan pun bermacam-macam. Mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, hingga pemalsuan uang. Merebus manusia secara hidup-hidup adalah hukuman yang sangat menyiksa. Pasalnya kematian tidak akan datang secara instan, melainkan perlahan-lahan. Hal pertama yang dirasakan pastinya syok, kemudian diikuti dengan terbakarnya kulit, lapis demi lapis, hingga hancurnya jaringan lemak. Cairan yang digunakan untuk eksekusi pun bermacam-macam. Mulai dari air biasa, larutan lilin, wine, hingga timah cair. Untungnya, metode ini terakhir diterapkan oleh Uzbekistan pada tahun 2002. Metode hukuman mati paling menakutkan di dunia. Keelhauling. Keelhauling sering diterapkan sekitar tahun 1660-an oleh para pelaut untuk menghukum awak kapal atau para musuh. Ini berbeda dengan hukuman lompat dari papan kayu yang biasa kamu lihat di film-film. Keelhauling jauh lebih mengerikan. Orang yang bersalah akan diikat secara terbalik dari atas kapal. Mereka kemudian dilempar hingga menabrak bagian bawah kapal yang dipenuhi oleh teritip, hewan laut yang cangkangnya tajam dan keras. Setelah itu, mereka pun ditenggelamkan sambil diseret dengan kapal. Setelah beberapa saat, tubuh akan diangkat kembali. Jika belum mati, mereka akan menjalani proses yang sama berkali-kali. Bahkan terkadang mulut si terdakwa disumpal oleh spons yang dicelupkan ke minyak untuk menghambat pernapasan. Penjara paling mengerikan di dunia. Penjara Bangkuang, Thailand. Penjara yang dibangun pada 1930-an ini dikenal sebagai salah satu hotel prodeo paling padat di dunia dan sangat kumuh. Bangkuang juga terkenal karena menjadi penjara paling buruk, lantaran hukuman yang tidak adil serta pelecehan yang kerap dilakukan sipir kepada napi. Bangkuang dikenal sebagai salah satu penjara paling keras di dunia, dengan kondisi menyebabkan banyak tahanan kehilangan nyawa atau kewarasan. Selama 3 bulan pertama menjalani hukuman, setiap napi dirantai dengan besi di kaki. Ini menyebabkan pukulan terhadap psikologis serta penurunan kemampuan bergerak. Kaki napi yang dijatuhi hukuman mati juga diikat dengan rantai secara permanen, sebelum mereka menemui ajal, baik oleh regu tembak atau menggunakan metode injeksi. Kapasitas awal penjara yang berlokasi di Provinsi Nonthaburi ini adalah 3.500 orang, namun dihuni lebih dari 8.000 napi yang menjalani masa hukuman minimal 25 tahun hingga seumur hidup. Penjara ini juga menjadi tempat bagi napi yang sedang menunggu proses banding atas vonis berat serta mereka yang menantikan hukuman mati. Para tahanan di sini hanya diberi makan semangkuk nasi dan sup yang disajikan sekali dalam sehari. Penjaga penjara sering memukuli napi menggunakan tongkat. Perlakuan itu juga dialami napi yang mengalami gangguan mental akibat kerasnya perlakuan, bahkan terhadap perempuan hamil. Karena kurangnya sanitasi di penjara, banyak napi menderita kekurangan gizi dan sakit. Inilah penjara dengan kondisi paling buruk di dunia. Diyarbakir. Penjara Diyarbakir di Turki merupakan salah satu penjara paling buruk di dunia. Penjara ini dibuka tahun 1980 dan memiliki keamanan tingkat tinggi. Hanya saja, penjara ini sudah melewati kapasitas. Buruknya ada tingkat tindakan penyiksaan konstan yang tinggi, dan penyiksaan fisik lainnya terhadap narapidana di penjara.
Dilaporkan sejak penjara ini pertama kali dibuka, ada ratusan narapidana disiksa hingga tewas. Ada juga narapidana yang membakar narapidana lainnya. Tak heran, penjara ini dikenal dengan jumlah pelanggaran hak asasi manusia tertinggi di dunia. Dan bahkan penjara ini tidak kenal usia, mau kamu dewasa atau anak-anak, kamu akan dipenjara seumur hidup. Saat ini, lebih dari 350 anak laki-laki dan perempuan berusia antara 13 hingga 17 tahun menjalani hukuman di penjara Turki. Penjara yang dikenal sebagai neraka dunia. Penjara Pulau Petak Rusia. Sering disebut sebagai Alcatraznya Rusia, penjara Pulau Petak ini menampung penjahat paling berbahaya di Rusia. Penyiksaan mental maupun fisik dialami para napi. Mereka juga hanya boleh dijenguk 2 kali setiap tahun. Lokasi penjara yang terpencil, yakni di tengah Danau Putih, juga menambah penderitaan napi karena benar-benar terisolasi dari dunia luar. Surat kabar Inggris The Telegraph mendeskripsikan fasilitas ini sebagai salah satu penjara paling buruk yang pernah ada. Tidak ada toilet, tidak ada fasilitas cuci yang layak dan sanitasi yang memadai. Jika dibandingkan dengan penjara lain, para napi di sana bisa dibilang relatif lebih aman dari tindakan kekerasan maupun pelecehan seksual. Namun siksaan mental dan psikologi yang mereka terima justru berat. Bila tidak menaati aturan, napi akan mendekam di kamar isolasi berukuran kecil dan tanpa penerangan. Di ruangan yang hanya berisi ember besi dan bangku dari kayu itu, napi dikurung selama 15 hari. Penjara yang dikenal sebagai neraka dunia. Camp 22, Korea Utara. Camp 22 juga dikenal sebagai kamp konsentrasi Hwaeryong, adalah satu tempat paling tidak bisa diakses di dunia, yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan lembah. Penjara itu terletak di dekat perbatasan Cina dan Rusia, yang dimana melarikan diri adalah ide terkonyol yang pernah mereka pikirkan. Mereka hanya bisa pasrah ditawan seumur hidup bersama dengan anggota keluarga mereka. Korea Utara dikenal dengan hukum pemenjaraan 3 generasi. Penjara ini mencatat hampir 1.000 hingga 2.000 kematian setiap tahun. Dan 1.000 hingga 2.000 narapidana baru dibawa setiap tahun membuat populasi penjara ini konstan. Ada laporan-laporan kebrutalan, penyiksaan, dan eksekusi ekstrim terhadap tahanan. Hampir 30% dari narapidana yang datang ke kamp ini memiliki beberapa kelainan bentuk. Seperti wajah sobek, mata pecah, bekas luka di wajah mereka, telinga robek dan tanda-tanda penyiksaan lainnya. Para tahanan dan anggota keluarga dilahirkan, hidup dan mati di penjara ini selama 3 generasi. Ada laporan tentang eksperimen manusia di penjara ini, di mana orang dibuat untuk makan daun dan sayuran beracun.